naik satu tingkat, bahasanya improvement, jangan dibenturkan. Apakah mereka sekarang itu jadi murtad gara-gara itu? Itu poin fundamentalnya. Bang Jas, Ya, klasik dalam berdebat itu Anda membawakan dalil dari orang Islam yang katanya entah Anda yang kurang menyimak, entah Anda yang kurang paham, istilah wafat padahal sudah terjawab oleh Ustadzuna Alif. Kenapa saya nggak jawab? Karena saya tahu maksud Anda gitu loh. Maksudnya adalah ini akan diarahkan ke benturan di internal. Itu cara klasik. Jadi kenapa nggak bertanya tentang ini Nabi Isa alaihissalam apakah Yesus? Terus yang dikatakan Bang Zuma, Yesus itu dikatakan sebagai manusia. Ada Yesus yang bukan manusia. Itu setan. Kenapa Anda konfirmasi itu? Bahwa kalian itu memang yang kalian tuhankan bukan Yesus yang manusia, tapi Yesus lain yang setan. Itu loh. Kenapa tidak berani itu? itu Profesor minum sirip bertebaran ya. Iya. Aku tanggapi. Tanggapi dulu, Be. Tanggapi dulu, Be. Aku tanggapi dulu. Katakan Isa itu wafat. Jas. Telinga dua mulut satu, banyak mendengar dulu ya. Diam. Nah, saya Nanti saya bawa lo, nanti saya bawa lo. Yang lain-lain lo, hati-hati. Jas, kalau kau ngomong, aku ngomong, siapa yang mau didengarkan, Jas? ya saya ngomong, jadi saya nggak boleh ngomong. Enggak, kalau kau ngomong, aku ngomong, siapa yang mau Nggak didengarkan? boleh kau ngomong sebelum kau bawa mana videonya atau mana voice note-nya yang mengatakan Nabi Isa meninggal. Diam kau, lanjut, Bi. Alfi udah baca referensi dari Munim Syiri dan Profesor Menahem Ali. Tampaknya yang dia tonton dari pemaparan Profesor Menahem Ali itu dia nggak menonton sampai habis. Nih, kupaparkan. Sebenarnya data ini telah kupaparkan di dalam website mesia.org. Teman-teman bisa datang ke bio Alfi pada edukasi Alfi meluruskan tuduhan bahwa Nabi Isa itu wafat pada surah Ali Imran ayat ke-55 dan Maryam ayat ke-33. Nih ya, Alfi ngambil data dari googling juga, tapi Alfi udah rampung di mesia.org. Sekarang aku paparkan. Kita ke Ali Imran 55. Wih, kau diam dulu. Kok bisa di-mute dulu nggak? Nah, Ali Imran ayat ke-55 dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa bin Maryam. Isqalallahu ya Isa inni mutawafika. Ya, perhatikan ya. Mutawafika ini yang diterjemahkan Kemenak sebagai kata kuwafatkan. Mewafatkanmu. Nah, mutawafika ini memiliki akar kata wafi. Wafi itu enggak selalu tentang orang wafat dalam artian telah meninggal dunia, telah diangkat rohnya ke alam barzah, tidak. Karena kenapa? Kalau dikatakan wafi itu artinya wafat secara ruh, telah dicabut dari nyawa, ditarik ke alam barzah. Al-An'am ayat 60 tuh yang menjelaskan. Di sini ada kata bentar. Yang mana kemarin tuh? Tunggu. Ya lamu. Nah, Al-An'am ayat ke 60. Di sini ada dijelaskan bahwa ada kata wahuwallazi yatawaffakum itu memiliki akar kata wafi juga Pak Jas. Dan di sini dimaknai sebagai yang menidurkan, bukan yang mewafatkan. Kami umat Islam sangat paham sekali apa arti wafat itu Pak Jas. Sehingga ini tidak bisa di-framing bahwasannya mentang-mentang terjemahan Ali Imran 55 mengatakan Nabi Isa itu diwafatkan. Enggak gitu, bre. Dia itu ditidurkan. Lalu berbicara soal surah Maryam ayat ke-33 dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wulid ya. Yauma wulidtu ini fi'il madi yang di dalam kaidah bahasa Inggrisnya itu adalah kata kerja masa lampau, telah terjadi. Tuh. Sementara yauma amutu itu fi'il mudhari. Ini tuh past tense. Yang wulid itu past tense, sementara yang wa yauma amutu itu present tense tuh atau future tense.
Ya, kata kerja yang akan datang bukan yang telah terjadi. Makanya pada saat umat muslim ya membacakan doa tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di sini ada kata amut juga. Apakah pada saat umat muslim mengatakan amut di sini dia telah mati? Kan tidak. Umat muslim selalu pas mau tidur membaca tuh bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di sini ada amut. Pada saat umat muslim membacakan kata amut di sini telah wafat, telah mati, kan tidak. Ah, gitu, Bre. Lalu gini ya, Anda tuh harus tahu juga Pak Jas, bukan hanya Nabi Isa yang mengalami kehidupan, kematian dan dibangkitkan kembali. Coba Anda buka Al-A'raf ayat ke-25. Di sini dikatakan Allah itu berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dikeluarkan kembali. Jadi nggak cuma Nabi Isa alaihissalam saja, Pak Jas, yang mengalami kehidupan, kematian, dan dibangkitkan. Jadi kalau Anda memaparkan data yang Anda tonton dari pemaparan Profesor Manaim Ali, jangan Anda kerat tontonannya. Baru nonton setengah jam Anda skip, nampak iklan di skip, tonton sampai habis. Kenalkan ya, saya Alfi, saya langsung belajar kepada beliau. Jangan kau cemar-cemarkan nama guruku. Boleh saya tanggapin? Kau bawa mana video yang mengatakan? Saya hanya mengutip Mana video yang mengatakan bahwasannya Profesor Manaim Ali Imam Siri, ya, dosen Quran. Mana videonya? Gimana? Bawa datanya. Saya nggak perkenalkan bicara kalau nggak bawa datanya. Aida 117. Bawa datanya. Bawa datanya. Kau menjual nama guruku ya? Gue telepon nih kalau nggak tengah malam, gue telepon berapa kali nih. Iya benar, kalau nggak tengah malam gue telepon berapa kali nih. Nggak usah lah Bang Andi, terlalu inilah kita menanggapi. Udah, kita dilanjut aja yang ringan karena materinya juga barusan terlalu berat. Cuman saya kasih yang dijelaskan di LP ini kan terlalu berat buat dia. Saya yakin dia itu seperti anak TK yang sedang mendapatkan pelajaran ilmu kedokteran, jadinya dia ya udah ngalor ngidul aja ngomongnya gitu. Yang berpendapat Tapi intinya seperti itu ya. Ya tahu Mun Im Siri, ya udah kau cium tuh pantatnya Mun Im Siri, terserah kau lah, aku nggak peduli itu. Cium sungkem kau sana. Tafsir klasik. Bodoh amat, aku nggak peduli. Mengutip itu mengatakan Isa itu. Terus lu ya, kenapa ya setiap ada orang Kristen suasana jadi kacau ya? Anda yang membawa argumentasi, bawa data dong sekalian. Itu namanya gentleman. Nanti ku kasih kau Bebel 1928. Pakai data. Bagaimana? Lo mau apa? Diskusi itu bawa dong, gitu loh. Cermati secara utuh, kamu ambil sepotong-sepotong. Apalagi dari Prof. Ali, nggak mungkin lah Prof. Ali mengatakan Nabi Isa alaihissalam meninggal. Nggak mungkin itu. Gue beli kalau ada tuh datanya begitu. Bisa nggak sih kau udah naik ke sini membawa kedamaian gitu loh. Gantian, diminta datanya tampilkan. Oh ini loh datanya, kita dengarkan bareng-bareng gitu loh. Jadi memang kerjamu itu menonton dulu, baru menyimpulkan sendiri, menyalahkan yang kau tonton, baru kau bawa kemari. Woi, jual babi kecap di sini nggak laku bro. Jual babi kecap itu di tempatmu ibadah sana, padahal aku di sini nggak, oke? Jadi yang kau bawa babi kecap, lanjut. Iya dia tuh. Ini ada ini Kang Alif, opung. Siap. Ntar dikelarin dulu yang barusan aja. Tutup aja Ustaz Alif. Apa tuh kesimpulan barusan itu Ustaz? Iya, ya kesimpulannya kan dia itu mendengarkan pengajaran penjelasan penyesat. Ingat ya, penjelasan ketika saya kasih contoh nih, saya kasih tahu. Ada nggak yang mengatakan bahwa dari kalangan yang mengaku muslim sebagai mengatakan dia sudah mati dikubur bangkit? Itu adanya dari kalangan yang namanya Ahmadiyah. Apa itu diambil tafsiran? Ambil tafsirannya dari kitab Anda, kitab Bible. Dan kami umat Islam dengan tegas dan jelas, dia itu tidak disalib dan tidak dibunuh, gitu loh. Jadi kitab Anda, kembali kepada kitab Anda. Nah sekarang kita cari bukti dan fakta tentang kitab Anda, gitu poinnya.
Di situ loh. Nah, itu tapi ya sudah jelas ya. Nah, kalau Anda mau bahas seperti itu, saya barusan itu sebenarnya mau kasih juga pelajaran buat dia. Apa itu? Anda kalau mau mengatakan dia mati dikubur, namun ada juga ilmuwan yang mengatakan ternyata Yesus dikubur bareng sama bini sama anaknya. Kau mau percaya juga? Data ilmuwannya ada. Ilmuwan menjelaskan, dan itu digali kuburannya di tengah pemakaman orang Kristen di Israel sana. Ilmuwan mengatakan ini loh makamnya Yesus, ini makam bini Yesus, ini makam anak Yesus. Nama bininya namanya Maria, anaknya juga ada di situ. Ilmuwan yang bicara, mau kau percaya? Di situ. Itu fakta loh. Ayo. Capek lagi nanti kita bahasannya. Udah gitu aja lah. Maksudnya gini loh, jangan bertesis tuh bawa narasi orang, tapi kita nggak paham apa yang dinarasikan orang yang kita jual namanya gitu. Silakan jual nama Munim Siri, tapi paham nggak apa yang dipaparkan dia tuh? Punya nggak kalian? Karena jelajahi nggak data-data yang dipaparkannya tuh. Nanti kalau cuman modal jual-jual nama, nih Dokter Yonatan Purnomo mengatakan 6.577 kesalahan Bible. Bisa juga gue jual nama-nama orang, tapi kenapa? Nggak perlu bre gitu. Ini jual-jual nama orang, mana jual Profesor Menahem Ali lagi. Wah, kucuk deh nih limbah Yunani ini. Ini kalau nggak tengah malam gua telepon Prof Ali tuh. Bener. Ya, ini ada break, opung, break. Mudah-mudahan Prof Ali mendengarkan ini ya malam. Biasanya sih beliau mantau loh. Aku udah 3 kali ketemu beliau loh. Ya, opung. Selamat pagi, opung. Opung. Oh, opung. Tidur lo, opung. Maka nggak ikut ya waktu ketemu di Bekasi beliau ya. Enggak, saya nggak ikut. Kan saya kemana itu ya? Oh. Sayang banget, ya udah. Bener juga kata Alpi. Coba kalau kita mau jahat ya mau mengambil pendapat orang lain. Ya itu tadi Purnomo, Yakob Sulistyo, Jawabannya Aldo. Bang Andi, itu kan oknum. Itu kan oknum. Saya tidak percaya sama oknum, percaya sama Al-Kutub. Terus bagaimana literasi yang ada di internet itu bahwa Yesus itu punya saudara, punya anak, dan seterusnya. Poligami. Iya, kita nggak mau ngambil kayak gitu, coy. Kenapa? Pasti kau nggak percaya. Makanya kalau naik diskusi itu bawa diri aja, bawa ilmu sendiri. Pendeta, karena dia nggak bisa debat, dia pendeta nggak bisa debat, naik ke sini pura-pura menjadi jemaah bloon. Tapi giliran dalam gereja pakai jas rapat supaya perpuluhan lancar. Giliran di media sosial kayak gini takut ditelanjangin. Ya elah, bisa nggak sih lu hidup nggak bohong dalam semenit? Jangan jual lah. Beli kecap kayak gitu ya di sini nggak laku bro. Kita ini selektif. Sebelum dulu ada namanya yang sudah meninggal nih namanya Uti nih sering bawa-bawa menurut ini langsung saya tabok. Mana datamu? Mana datamu? Pokoknya kalau saya ada, kau membawa argumentasi orang lain berdasarkan data yang valid. Kita dengar sama-sama, baru kita reaksi bareng-bareng. Kamu hanya mempelintir, terus kemudian naik di sini membenturkan. Kami ini punya filter coy. Enggak semudah itu. Enggak mungkin lah kami mau percaya omongan lu. Orang bau kecap kok mau dipercaya. Tadi itu dia pendeta itu bang. Tapi pura-pura blow on di sini menjadi jemaat. Giliran hari Minggu rapat jasnya. Khotbah di atas. Perpuluhan lancar. Giliran di sini, pura-pura jadi jemaat blow on. Dasar kopret lu.
Kalau lihat pendeta naik dong. Karena pendeta di bawah, Kang. Naikin, Kang. Cuman tadi doa tidur, Pi. Kalau kita doa tidur kita mati gitu. Iya, narasi di Maryam 33 itu kata amotu. Doa tidur kita juga mengucapkan amotu tuh di penutupnya, amot. Nggak mungkin pada saat Nabi Isa mengatakan wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Masa dikatakan Nabi Isa itu telah wafat? Emangnya kami kok pada waktu mengatakan amutu juga pada pada mau tidur gitu, doa tidur, emangnya kami udah mati? Kan aduh, gabrul kali. Kalian nggak akan bisa gitu menggocek kami dari terjemahan, bahaya sekali. Nggak akan bisa. Tuh, kalau dia meninggal kan ada kuburannya. Ada nggak kuburannya Nabi Isa alaihissalam? Tidak ada hingga sekarang. Ya berarti belum meninggal dong. Yang ada yang nyamar-nyamar bangun gereja nama Isa Al-Masih itu ada tuh. Ini orang ini kalau nggak memperbotol dirinya nggak nyaman hidupnya kali ya kalau nggak memperbotol dirinya gitu loh. Sosok jadi jemaat biasa padahal dia pendeta. Firman, silakan. Nggak ada suaranya ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pada saat Alfi misalnya mendengarkan Bang Zuma bilang Yesus mati di atas pohon, satu lagi ada bilang Yesus mati di atas salib. Nah, itu kupelajari dulu tuh kenapa Bang Zuma bisa mengucapkan dia itu digantung di atas pohon, dia itu digantung Karena di atas sulon. salib. Dia sulon lah originalnya. Karena memang di Galatia 3:13 itu yang terkutuk di sana itu dikatakan mati di atas silo. Silo itu tree, pohon. Sementara bahasa Yunani dari salib itu stauros. Stauros itu yang diterjemahkan sebagai salib atau cross. Sampai kok ke bahasa Arab ya kata salibo itu. Gue nggak berani ya cuy, cuma dengar-dengar kata orang agamamu gini, kata orang agamamu gitu. Ngeri kali itu. Kalau dikejar itu, bersyukur aja kalian berani naik ke sini cuman pakai akun palsu. Mental kalian memang gak ada bani-bani. Disapa dulu, ada yang naik. Ini Bani. siapa? Pak Harepa, Kak Harepa, Mbak Harepa, siapakah? Islam, Kristen, laki-laki, perempuan, silakan. Reva ini marga kan? Halo Kak Reva. Halo, Halo Kak Reva official. halo, Kayak gak asing aku suara beliau ini. selamat malam. Malam bang. Iya malam bang. Gimana kabar bang? Sehat? Alhamdulillah sedikit mual. Kenapa tuh bang? Oh, kok bisa mual bang? Iya bang, terlalu banyak limbah Yunani naik ke atas bang. Bercanda aku bang. Oke, aku reset ya. Mau bertanya Bang Harepa? Bang Harepa, saya kemarin lihat di YouTube Bang Harepa ya. Iya. Katanya sih ini katanya di YouTube ya, saya lihat di YouTube. Kristen katanya nyembah manusia, bener nggak Bang? Kristen menyembah manusia. Iya. Kurang paham juga sih bang. Oh, kurang paham. Emang abang menyembah siapa Bang? Ya menyembah Tuhan lah, Allah. Siapa namanya? Ya Allah. Oh, bukan Yesus? Allah itu kan sesembahan. Iya, berarti bukan Yesus ya Bang? Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus. Oh, kan Yesus kan pernah jadi manusia Bang? Berarti benar kata YouTube. Oh iya, Tuhan Yesus. Iya, berarti abang menyembah manusia Bang? Iya ya. Coba, Iya. Kang. Saya percaya sama YouTube loh Bang. Gini Kang. Gini Kang. Bang Harepa. Iya. Yesus itu Allah Israel atau orang Israel bang? Yesus itu Allah Israel atau
orang Israel? Orang Israel. Ayo coba jawab, silakan. Kurang tahu juga sih. Waduh, ini rusak ini bang. Abang tanpa stadium 4 perlu diterapi Ustaz Alif ini. Ya, coba dulu Bang Alfi jelasin, aku kurang paham juga. Alfi buka dengan begini bang. Di dalam berapa lah dalilnya ya Allah. Aku nggak hafal pula. Iya. Di mana yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 butir 7. Mohon maaf, baru ingat di ujung lidah tadi. Di dalam 2 Yohanes 1 butir yang ke-7. 2 Yohanes 2 yang 1 butir yang ke-7. 2 Yohanes ayat 1. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 Jangan butir yang pakai ke-7. ayat. Ayat itu bahasa Arab. Bible itu bukan ayat. 2 Yohanes 1 butir yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Benar? 2 Yohanes 1 Nomor 7. nomor 7. Apa katanya di situ? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebab banyak penyesat. Ya kan? Ya. Oh. Ya mungkin saat ini banyak penyesat lah. Aku pun kurang tahu juga. Jadi yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus, dikatakan di dalil ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oh, berarti di sini dikatakannya banyak penyesat yang muncul saat ini di seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Oh, berarti banyaklah penyesat sekarang yang muncul di dunia gitu ya. Sekarang pertanyaannya begini, buat Anda yakini Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kalau mungkin secara rohani mungkin secaranya. Jatuh. Jadi Anda sekarang imani Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebentar biar saya pegangan. Biar saya ngomong dulu. Iya, silakan. Kalau secara keilahian memang saya aku sebagai Tuhan. Berarti mengikuti ajaran penyesat. Ya tergantung sih. Mati kalau tergantung kan. Nah, jadi jelas tadi bunyi ayatnya banyak penyesat yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan manusia gitu loh. Ya, yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Iya. Tapi dikatakannya di situ kan. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu disuruh diuji di 1 Yohanes 4 dari 1 sampai 6. Ujilah roh-roh itu sebab banyak pengajar datang ke seluruh dunia sebagai nabi palsu. Tapi kenapa dikatakan di situ banyak penyesat yang muncul di seluruh dunia? Berarti orang-orang penyesat itu mengajarkan Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Terus begini. Di sini dikatakannya sebentar ya. Yang tidak mengaku, jadi mereka tidak mengakui. Siapalah orang itu? Siapa orang itu penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia? Iya, diulang-ulang terus. Ustaz Alif, coba Alfi tanya Ustaz Alif. Sebagai pertanyaanku juga. Gini Bang Arifa. Kita kasih contoh nih Bang Arifa. Enggak, sebagai pertanyaanku juga di dalam ini siapakah oknum atau maksudnya tersebut yang di sini yang tidak mengakui
Siapa orang itu manusia ya mungkin ya. Iya, Mereka coba Alfi tidak tanya nih. mengakui Enggak, coba Alfi bahwa tanya Yesus Ustadz itu Alif. datang di dunia. Coba Alfi tanya nih Ustadz Alif nih. Ustadz Alif. Apakah Yesus anak Maria itu Ustadz datang sebagai manusia Ustadz? Memang dia anak manusia dan memang dia itu adalah manusia, kan gitu. Oke. Nah, Bang Arifa, Iya, karena iya, abang siap. mengimani Bible, Bang. Iya siap. Apakah Anda percaya pemaparan Lukas pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud? Yesus itu datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan, Bang? Pemaparan Lukas di mana itu Bang? Pasal Di 2 butir 11. Lukas 2 11 ya. Butir Pada 11. hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan Hari ini? di kota Daud. Dini hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaannya pertinyi ini. Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan, Bang? Itu Kristus Tuhan lah. Nah, ini Sat, bahaya nih Sat. Itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya kan, juru selamat itu kan yang menyelamatkan hidup saya kan, yaitu Kristus. Jadi Yesus nggak datang Tuhan. sebagai manusia? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Memang Tanya dong, mau nanya. memang Udah Bang, mau lihat dulu Bible-nya kalau gitulah, atau tanya dulu. enggak lah, ntar dulu ya. Kan ini Ya baca hari aja ini masih keluar bingung bagi gimana selamat. memahaminya. kan gitu Bahasa kan, Indonesia lah itu. berarti dia lahir itu sebagai juru selamat, berarti itu adalah sebagai Tuhan. Iya. Gimana sih? Tadi katanya Yesus itu sebagai manusia. Nah, kalau Anda katakan sebagai Tuhan, berarti Anda mengikuti ajaran penyesat. Ajaran penyesat. Gantian. Iya, Paman. Makanya di dalam kitab Anda, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Theos, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, orang yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, orang itu rohnya dari Tuhan, kata kitab Anda. Anda percaya Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Saya begini Bang, saya percaya begini, menurut saya mungkin Yesus datang Susah. lahir di dunia sebagai dia sebagai manusia ya lahir, tapi mungkin pas dia kan mati bangkit kembali. Baru ngomongin lahir udah ngomongin mati, Bang. Sabar lagi. Iya kan? Lahir, mati, bangkit kembali. Kan begitu. Hari ini telah Ya kan? Aduh, Lahir. mati meja. Lahir, mati, bangkit kembali. Berarti Hmm. ya kan? Berarti dia itu lahir sebagai manusia. Kan begitu. Nah, bukan Dia Tuhan kan? perumpamaan sebagai manusia. Tapi dia mati di kayu salib, bangkit kembali. Kan begitu. Jadi Yesus itu manusia replika gitu, bukan beneran. Gimana sih maksudnya? Perumpamaan. Iya, dia datang itu menebus dosa-dosa umat manusia di dunia. Kan begitu. Sabar, Bang, sabar. Jangan ke sana dulu. Iya. Kan tadi ayatnya suruh diuji. Pengajar nih, contoh saya menguji nih, ya Ya, kan? saya juga belajar ini bahkan Bang, sama belajar kita ini. Nah, betul. Nah, Saya juga belajar juga. berdasarkan baik Iya. di 2 Yohanes 1 nomor 7 atau di 1 Yohanes 4, poinnya sama pembahasannya. Bahwa kalau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengajarkan Yesus sebagai manusia
itu ajaran antikristus gitu loh. Yang tadi yang Lukas berapa tadi itu? Bukan Lukas, Bang. Aduh, mana? Yang tadi berapa tuh? 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya. Di situ Betul. dibahas. Ya Betul. kan? Bentar, Ustaz Dalip izin Ustaz Dalip. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh Jangan dunia hujat lu ya. yang Kalau tidak lu mau hujat, mengaku, kalau gua kawinin lu. ya kan, yang tidak mengaku Iya, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sekarang Anda akui atau tidak kalau Yesus itu sebagai manusia? Iya, saya akui Yesus sebagai manusia pada saat ia kan sebagai manusia. Gimana? Dia istilahnya dia perumpamaan ya sebagai manusia. Loh, kok perumpamaan? Jadi Yesus manusia Dia bohongan? memang, iya. Saya akui Yesus lahir sebagai manusia. Lah, Saya udah, akui ngapain itu. disebut Dan di sini perumpamaan? di sini pun bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini kan Lah, iya, ngapain firman. kau bilang perumpamaan? Iya, saya akui ini karena ini firmannya kan. Nah, Bahwa iya, Yesus oke. Kristus telah datang sebagai manusia. Ini dalam kutip ini saya akui dia datang sebagai manusia. Nah, Ya kan? betul. Saya Nah, aku di sini, ya. saya aku di sini. Nah, Ya, itu sudah ada akui kan? iya, di sini kan Nah. bahwa Yesus Kristus telah, ini kan firman Tuhan, berarti di sini bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Ini sekarang tidak Anda mungkin kita- akui kalau ini kan Yesus itu manusia. Ini kan firman Tuhan, tidak mungkin kita tambahkan, tidak mungkin kita Ya, kurangi. iya, kan? makanya jangan bilang perumpamaan. Sekarang Iya, Anda sorry. akui kalau Yesus itu manusia. Iya, di sini saya akui kutipannya saya akui di sini. Ah. Di kutipan ini bahwa Oke, Yesus baik. Kristus telah Berarti datang Anda sebagai mengikuti manusia. ajaran yang benar. Ketika Anda percaya Yesus datang memang sebagai manusia, Anda mengikuti ajaran yang benar. Oke? Kan gitu. Iya. Jangan Diam, setengah-setengah. Malika diam dulu. Kalau lu ngehujat Ada gak bakal gua komanya. nikahin. Weh, Malika diam dulu. Kalau lu bawel ngehujat gak bakal gua nikahin. Diam lu, diam. Malika, engkau yang aku besarkan seperti anakku sendiri, diam dulu kau Ada ya. koma Nah, loh. di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, Anda sudah setuju kalau Yesus itu memang sebagai manusia, betul? Iya. Betul. Nah, kalau ada yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, berarti ajaran itu adalah ajaran antikris, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Anda percaya Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Saya percaya Yesus sebagai manusia, ya, dan Mantap. saya percaya Yesus itu, saya percaya juga Yesus itu sebagai Tuhan. Hah, berarti Anda mengikuti ajaran penyesat berdasarkan dalil tadi. 2 ayat 22, betul Bang. 1 Yohanes 2 ayat 22. Diborong Bang Harepa saudara betul, sama dia. betul Bang Harepa. Diborong. Yang tidak percaya Bapa maupun anak juga, ya, antikristus. Loh, iya, yang Tuhan itu yang mana? Antara Bapak dengan anak, yang Tuhan yang mana? Coba, ayo, nang ning Ya, nung ning nang ning nung. dua-duanya, Bapa dan anak. Iya, ada Bapak, ada anak. Yang Tuhan yang Iya, mana? keduanya adalah satu. Kok jadi satu? Berarti Bapak Satu itu adalah anak. Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes Kampret 5 lu, Malik. ayat Kenapa? 7. Maksudnya Aku dan Bapak itu adalah anak. satu. Yohanes 10 Bapakku ayat adalah 30. anakku gitu. Bapa dan aku adalah satu. Jadi Bapak itu adalah anak. Iya, mereka hakikat. Loh, Ya. yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak. Yang dilahirkan itu firman-Nya, ya. Bukan Bapak. Yohanes 1:14, jangan Dari mana ceritanya, Bu? Dari mana ceritanya Bunda Maria melahirkan firman? Siapa di situ? Kok bisa ada Bunda Maria melahirkan firman ya? Antikristus tadi apa coba? Yang Bu, menyangkal bisa nggak sih coba? dibuang aja nih orang ke laut nih? Ganggu aja. Makanya Diam jangan kau. tipu-tipu. Jangan tipu-tipu, Turunin hei. aja lah. Turunin aja Siapa lah. pula yang Ya, lanjut, tipu-tipu? Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, pelan-pelan tadi Pak Harepa kan. Pak Harepa sudah berada di jalan yang lurus itu tadi kan. Bahwa Pak Harepa sudah percaya berdasarkan dalil kitabnya Yesus itu sebagai manusia. Kan gitu. Iya. Nah, kalau ada yang mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan, itu ajaran Yesus atau anti Yesus?
Izin nyapa dulu Ustaz Alip. Pak Siap. Budi Asali, selamat pagi. Mana Budi Asali? Ini Oliver Bias. Oh, Budi Asali. Oh, nggak ada suara. Budi Asali. Bukan. Oh, bukan. Sama namanya sama Budi Asali Oliver Bias. Ya, lanjut Ustaz Alip. oke, siap. Oke. Ya gitu ya. Nah, Malika kasih naik Malika. ya. Ini adalah Malika yang aku besarkan seperti anakku sendiri. Biar dia duduk di bawah. Kembali, Bang Harepa. Nah, jadi berdasarkan dalil ayat tersebut, ketika ada yang mengajarkan Yesus itu sebagai Theos, sebagai Tuhan, maka itu adalah ajaran penyesat, kan gitu. Bener nggak? Bener kan? Enggak, itu menurut saya, Bang. Menurut saya. Nah, Anda berarti berada di pihak penyesat kalau gitu. Sebentar dulu lah. Ah, Ini ya, maksudnya kan masuk Abang Alpi, saya berada di apa namanya? pelan-pelan di kalau gitu Bang Harepa. Saya tanya, Anda ajaran percaya orang penyesat. Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Kan sudah aku bilang tadi, saya percaya Yesus itu sebagai manusia. Ya sudah. Saya juga percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Kan begitu. Kenapa jadi kau ikuti penyesat? Tadi suruh dipercayanya Yesus sebagai manusia atau sekaligus Tuhan? Bunyi ayatnya mempercaya Yesus, suruh percaya dia itu manusia atau manusia sekaligus Tuhan. Ya memang itu kalau dikatakan sekaligus, kalau Abang katakan sekaligus, memang itu Yesus itu adalah Tuhan. Kan begitu. Lah, berarti Anda mengikuti penyesat, kan suruh percayanya Yesus sebagai manusia. Gimana sih? Kenapa kenapa saya katakan itu? Kenapa saya katakan Yesus sebagai Tuhan? Karena dia yang menebus dosa umat manusia. Dan dia lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Dia mati di kayu salib, dia bangkit kembali. Saya percaya Pasti itu pinginnya sebagai penyaliban Tuhan. terus. Baru ngomongin kelahiran udah bilang penyaliban. Bang, beginilah susahnya. Beginilah susahnya ketika kita berdiskusi, tapi Anda mengandalkan doktrin, bukan mengandalkan data. Yang sedang kita bahas itu datanya. Berkali-kali kita bahas ya. 1 Yohanes 4 dari 1 sampai 6 itu uraian penjabaran tentang pengujian dalam hal pengajaran. Poinnya juga tadi di 2 Yohanes 1 nomor 7 bahwa di situ dikatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah ajaran si penyesat antikristus. Anti pengajaran Yesus. Dari sini saya tanyakan Bang ya sama Bang Alfi. Di sini maksud dan tujuannya siapa oknum atau manusia yang tidak mengakui ini bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Siapalah manusia itu? Siapa Makanya kita orang-orangnya? uji sekarang. Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu manusia? Saya percaya. Anda percaya atau tidak? Saya percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Oh, Ya kan? sama kita. Sama. Kalau ada mengatakan dia itu sebagai Tuhan, berarti ajaran itu ajaran antikris, betul? Itu yang tidak mengakui sebagai Jadi mengakui bingung. sebagai manusia, memang itu ajaran itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, iya. Memang benar. Sekarang Ya kan? yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Gimana? Sekarang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan Muslim atau Kristen? Yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan ya Kristen lah. Nah, berarti Kristen mengikuti ajaran penyesat. Kristen lah. Nah, berarti Kristen mengikuti. Nah kan? Kristen lah. Kenapa? Karena Anda sedang membantah isi kitab. Itulah dikatakan bahwa si antikristus. Makanya tadi ketika mengutip 1 Yohanes 2 ya, yang 22 tadi disinggung bahwa disitulah memang penyesat itu berasal dari kita. Kan gitu. Di situ dikatakan begitu.
Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Batuk. Astagfirullahaladzim. Allah. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya Iya, tapi di sini bahwa kan Bang, di sini ya. waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Poinnya dengarkan, Iya, dengarkan. sebentar ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sekarang pengajar antikris berasal dari internal itu sendiri, betul? Oke, Yang di sini saya mengajarkan antikris dari kekristenan itu sendiri, betul? enggak lah. Loh, Ntar dulu. ini ayatnya. Saya baca Mana? sekali lagi, jangan sampai saya batuk lagi, ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berdasarkan kitab Anda 1 Yohanes 2 dari 18-19, ajaran antikris itu datangnya dari kekristenan. Ya, di sini saya kutip dulu ya Bang ya, sebab ini ya, banyak penyesat telah muncul dan pergi seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tapi dia datang sebagai manusia. Yesus Kristus datang sebagai manusia, kan ada tujuannya, kan begitu? Ya saya tahu. Ya kan? Iya. Ada tujuannya Iya. kan datang sebagai manusia. Enggak. Iya, itu poin Ada. berikutnya yang sedang kita bahas. Enggak, Anda dengan berarti ada saya, kan? Anda aja datang ke dunia ada tujuannya. Gimana sih, Iya, apalagi oke. Yesus? Oke, berarti Bang Alfi percaya bahwasanya ada tujuan Yesus datang ke dunia. Nah, sekarang Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu manusia? Percaya. Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Anda juga percaya. Siapa yang mengajarkan? Pasti pengajaran ketika mengajarkan Yesus sebagai Tuhan lalu disembah setiap hari Minggu di gereja, itu ajaran antikristus. Mana dalilnya? Yaitu tadi 2 Yohanes 1 nomor 7, 1 Yohanes 4 dari 1 sampai 6, dan dari mana asalnya? 1 Yohanes 2 18-19. Ajaran antikris itu berasal dari internal Kristen itu sendiri, yang mengajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan bukan sebagai manusia. Berarti maksudnya di sini Kristen sebagai penyesat. Maksud Abang Alfi. Lah, kan tadi Anda mengaku sebagai Tuhan Yesus, berarti Anda mengikuti penyesat. Kan Anda sendiri yang mengambil risiko. Makanya saya baca pelan-pelan. Contoh yang tadi kita sebut 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi palsu ini berasal dari internal kekristenan itu sendiri yang menyesatkan orang. Dalilnya mana tadi? 1 Yohanes 2 nomor 18. Memang mereka berasal dari kita. Banyak antikristus telah bermunculan. Saya bacakan dalilnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi pengajar-pengajar anti Yesus itu berasal dari internal itu sendiri. Betul? Internal kekristenan di sini itu saya sendiri. tanya dulu Bang sama Bang Alif. Maksud dan tujuannya si Anda paham nggak yang dibahas? Dan antikristus ini emang ini maksudnya bagaimana ini? Antikristus itu siapa? Ya penyesat.
Penyesat itu kan iblis. Iblis itu kan banyak menyesatkan manusia. Untuk apa? Untuk menjadi temannya nanti penghuni neraka. Makanya di dalam Al-Quran itu dipesan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan engkau ikuti cara-cara setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Itulah pesan di dalam Al-Quran. Ketika engkau menuhankan menyembah anak manusia, Anda sedang mengikuti langkah-langkah setan. Tapi tidak pernah jumpa aku sama setan. Bagaimana? Setannya sendiri lagi bicara. Ya iyalah, Anda nggak sadar. Enggak, saya tidak pernah jumpa sama setan. Tapi saya jumpa sama pendeta, sama manusia. Nah, Nggak setannya mungkin berwujud setan manusia. Kalau saya jumpa sama setan, diajarkannya saya yang Kalau tidak benar. Anda Mana berjumpa mungkin saya sama mau? setan, setannya akan takut sama Anda karena Anda lebih mengerikan daripada setan. Gimana sih? Kembali kepada ayat aja. Jadi banyak pengajar-pengajar sesat telah muncul dan pergi, ya kan, mengajarkan kesesatan yang mengajarkan kalau Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Karena ajaran yang benar itu mengajarkan kalau Yesus itu sebagai manusia, kan gitu. Siapa pengajar sesat itu? Siapa antikris itu? Kita kembali lagi kepada ayat. Ternyata antikris itu berasal dari antara kita. Kata kitab Anda, berarti dari internal kekristenan itu sendiri. Kan gitu, sudah berulang-ulang dari tadi. Kalau anak PAUD, anak TK, anak dini ini udah paham. Ini udah Iqra 8 ini. Iya, betul. Cuman yang abang katakan tadi, saya itu berada di ajaran iblis, kan begitu. Makanya saya bilang tadi saya tidak pernah diajarkan sama iblis. Lah, antikris itu identiknya dengan iblis atau tidak? Antikristus itu kan orang yang tidak menerima Yesus. Lah iya, pengajaran antikris itu berasal dari mana? Iya. Itu Dari iblis, orang-orang kan? yang tidak menerima dalam hidupnya Yesus, berarti itu dia antikristus. Lah iya, menerima Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itulah ajaran antikris. Padahal bunyi ayatnya Yesus itu sebagai manusia. Ini nggak paham-paham dari tadi ini. Karena saya gini ya, ini kepribadian saya ya. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Ya, itulah ajaran antikris. Kan tadi sudah dibahas. Saya sekali lagi. Astagfirullahaladzim, Allah mak beneran dah. Aduh Pak Pendeta, tolong, kau ini pendeta atau punya pendeta? Pak Pendeta tolong ajarkan yang bernama Harepa ini. Ajaran kekristenan yang paling dasar. Masa pembahasan ini udah diulang berkali-kali, nggak paham-paham pula. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Saya bukan pendeta ya. Saya tidak bilang Anda pendeta. Nggak apa-apa, perpuluhannya untuk Jadi, pendeta sekarang Anda. aja orang Perpuluhannya Kristen untuk tahu pendeta siapa Anda. Yang mengajarkannya saya kalau gitu ya. Oke, pelan-pelan. Baik. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi disebutkan. Anda masih ingat ayatnya? Apa bunyinya? Telah banyak penyesat telah muncul dan pergi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Masih ingat ke bunyinya? Resapi baik-baik ya. Ini ada bunyi, saya udah buka. Datanya saya coba sudah buka. Ya, coba Anda bacakan biar Anda paham. Ini kan di 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Berbunyi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah, menurut saya di sini kan manusia yang tidak menerima Kristus dalam hidupnya. Sebagai apa? Dia itu sebagai apa? Berarti dia itu sebagai antikristus. Menerima Yesus sebagai apa? Itulah antikristus. Dia yang menerima Yesus sebagai apa? Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan. Aduh, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Bunyi ayatnya Yesus sebagai apa di situ Kuculuk? Bunyi ayatnya Yesus sebagai apa di situ? Saya baru mengerti. Saya baru paham ini. Berarti orang-orang yang tidak menerima Yesus dalam kehidupannya itu adalah antikristus. Nah, menerima Yesus sebagai apa? Orang Kristen itu tahu Tuhan. Lah, bunyi ayatnya sebagai apa?
Iya, memang dia lahir di dunia sebagai manusia. Dia lahir memang di dunia sebagai manusia. Menerima Tapi dia Yesus itu adalah sebagai penebus dosa umat manusia. Gitu pelan-pelan. loh. Menurut aku ya. Nah, iya, jadi saya percaya saya sudah paham Yesus saya sudah- datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia- Bentar-bentar, Jas, emang lu dia kalau nggak lahir- tertib diturunin ya. Kalau si Jas nggak tertib turunin aja atau diblokir. Di Kalau sini lu nggak kan tertib. dikatakannya ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kan begitu. Anda Ya percaya? kan? Saya percaya karena Oke. saya percaya dengan bunyi firman-Nya, kan begitu. Nah, Anda percaya Kan Yesus saya sebagai tidak manusia mungkin kan? saya tidak percaya karena ini ini kan Iya. Nah. firman-Nya, firman ini adalah Allah, kan begitu. Ajaran yang benar, Yesus itu datang sebagai manusia, betul? Betul, di sini betul. Nah, berarti kalau ada yang mengajarkan Yesus datang sebagai Tuhan, ajaran itu penyesat, betul? Maksudnya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Kan sudah dibacakan dari tadi ayatnya. Alamak. Yang dapat Iya. perpuluhan pendetanya yang ngajarin saya. Aduh, Iya. nggak apa-apa lah, saya Tapi- sabar. Coba di sekali sini lagi. di sini saya artikan ya. Di sini saya artikan bahwasanya bunyi firman di sini di 2 Yohanes ini berarti di sini saya artikan bahwasanya ada Apa? manusia yang tidak mengakui dan tidak menerima dalam kehidupannya Yesus itu sebagai Tuhan. Berarti dia itu Kok adalah jadi sebagai antikristus. Tuhan? Astagfirullahaladzim. Allahu begitu. akbar walillahilham. Saya baca, Ah. saya tampilkan ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi percuma juga, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kecil. 2 Tapi, Yohanes 1 nomor 7 saya saya boleh buka bertanya dulu. dulu sama Bang Alif satu aja, enggak. Boleh. Boleh. Berarti Bang Alif tidak percaya Yesus itu Tuhan. Loh, itu kan ajaran antikris kalau mengajarkan Yesus Tuhan itu. Kalau mengajarkan sebagai manusia, saya percaya. Berarti tidak percaya itu Yesus itu Tuhan gitu. Ya tidak percaya orang ajarannya dia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Berarti Anda sendiri antikristus kalau begitu. Alamak. Hei, berdasarkan bunyi ayatnya, percaya Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kau tuduh pula aku antikris. Iyalah karena kan Bang Alif tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan, tidak percaya gitu. Di sini nih saya pelan-pelan baca. Aduh, Oten, ampunilah hamba ya Allah. Nih di bunyinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan di sini pergi pun ke ada. seluruh dunia yang sini- tidak mengaku Ini bahwa makanya. Yesus Kristus Iya. datang sebagai manusia. Itu Iya. adalah si penyesat dan antikristus. Iya. Sekarang yang percaya Yesus sebagai manusia, saya atau Anda? Gimana? Lama-lama Sorry. saya cubit ginjalnya ini orang ini. Kamera ini. Saya percaya Berdasarkan sebagai bunyi. Iya, di Ya. sini saya percaya Yesus itu datang sebagai manusia, saya percaya. Lah, Tapi iya. saya percaya Yesus itu sebagai manusia manusia, saya percaya. Dan juga saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang mengajarkan itu berarti ajaran antikris karena bunyi ayatnya harus dipercaya Yesus itu sebagai manusia. Bukan seperti begitu. Lah, Bukan itu seperti bunyi begitu. ayatnya. Yang tidak Bunyi menerima ayat. Yesus dalam kehidupannya, berarti itu adalah antikristus. Yang tidak ini. mengaku Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu adalah antikristus. Astagfirullahaladzim, Mak. Saya sudah baca ini ada 2 dalil. Nih, satu lagi 1 Yohanes 4 nih saya bacakan. Saya bacakan aduh lobet. Nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, apakah berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mari kita uji. Saya diuji, Anda diuji, oke? Ini suruh diuji perintahnya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, berarti roh itu berasal dari Allah, oke? Nah, saya percaya Yesus sebagai manusia.
Tidak ada embel-embel sebagai Tuhan. Anda percaya Yesus sebagai manusia? Saya percaya Yesus sebagai manusia. Di sini kan dikatakannya, ya kan? Di 2 Yohanes ini kan dikatakan di sini ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di sini ini kan firman-Nya. Saya percaya itu. Iya, saya percaya, Anda percaya. Maka kalau ada yang mengajarkan di luar dari ini, kebalikan dari ini, berarti ini ajaran penyesat atau antikristus, betul? Ya. Betul? Nah, sekarang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, saya atau Anda? Yang mengajarkan maksudnya? Yang mengajarkan gimana? Yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, saya atau Anda? Saya. Nah, berarti Anda lah mengikuti pengajar nabi palsu dan pengajaran antikristus karena Anda mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Jatuh Iya, tapi tuh. kan Iblisnya keluar. saya mengikuti ajaran Yesus itu kan karena dia penyelamat. Ya sabar bang, masalah itu sabar. Bagaimana Anda mau selamat orang nerima Yesusnya jadi fitnah? Ketika Yesus Bisa mau merokok di diimani situ, Bang. sebagai manusia, Anda katakan sebagai Tuhan. Alamak. Ya Harepa udahlah. jangan ngerokok lu, Harepa kena report. Lu malah ngerokok. Tutup camnya. Nggak Iya, apa-apa, iya. dia minta di report. Sorry. sorry. Aduh. Harus Udah merokok ya. juga ini. Nah, oke ya, ini sudah jelas, bunyi ayatnya jelas. Ternyata loh, yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Kristen. Islam tidak sama Iya. sekali. Islam Benar. tidak pernah mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau Betul. begitu, ini ajaran antikris. Nah, sekarang ajaran antikris itu berasal dari mana? Ajaran anti Yesus berasal dari mana? Berdasarkan kitab Anda, ternyata ajaran anti Yesus itu berasal dari internal Kristen itu sendiri. Diajarkanlah oleh nabi-nabi palsu ke seluruh dunia, sehingga banyaklah pengikutnya yang menuhankan Yesus, pergi ke gereja menyembah dan beribadah kepada Yesus, padahal Yesus itu sebagai manusia. Kan gitu. Di mana dalilnya bahwa ajaran anti Yesus itu berasal dari internal Kristen, dari abad mula-mula, dari abad pertama, dari ciri-cirinya yang mengaku sebagai pengikut Yesus. 1 Yohanes 2. Bunyinya tadi sudah sebutkan. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19 bunyinya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nomor 19-nya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ajaran antikristus berasal dari internal kekristenan itu sendiri. Betul? Betul? Kurang paham aku. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti, terlalu panjang. Kirain makin dijelasin makin paham. Iya, karena saya sebagai Kristen saya akui Tuhan Yesus itu Tuhan, begitu. Yang Ustaz Alif jangan terlalu panjang. Si Harepa kebanyakan makan tumis genjer, otaknya buntu. Soalnya banyak makan babi aku, Bang. Iya, makanya justru dari itu. Iya. bener-bener dah ujian kesabaran ini. Kalau lu kena pelanggaran. Coba mungkin harus iklan dulu mungkin ya biar otaknya si Harepa nggak buntu. Ya, Kaisar.
Nih, Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ampun aku ya. Baiklah teman-teman, untuk mencairkan suasana, saya bacakan sesuatu nubuatannya. Ada tertulis KPR, kisah para roh gabut. Bilangan udah dibilangin, Wahyudi dan Wahyuni, kejadian dengan kejanggalan. Malaikat Jibril itu adalah roh suci, menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yosua itu anak soleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kafir musiman. Yosua telah memperkenalkan satu Tuhan, tapi kafir sukanya dan doyan 3 in 1. Yosua saleh beribadah berdoa ke sinagoge. Kalian joget tripping dengan musik reggae. Yosua menyuruh berbusana santai. Kalian kafir fashion style parlente. Yosua membaca mengajar kitab Tanak. Kalian membaca buku tutorial ternak. Yosua pribadi dewasa dan berwatak. Kafir otaknya seperti paut taman kanak-kanak. Yosua soleh menjalankan hukum Taurat. Kalian mengikuti tradisi barat. Yosua menyuruh kau bertaubat, tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yosua selalu menyuruh kuduskan hari Sabtu. Kalian pargoy berdisko di hari Minggu. Yosua berdoa sujud penuh dengan kalbu. Kalian salto tripping sambil makan sepatu. Yosua soleh mengenalkan akan ada nabi roh penghibur. Kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yosua manusia saleh yang sujud bersyukur. Kenapa kalian lipat tangan yang terkutuk terbentur? Yosua makan ikan goreng dan roti. Kalian makan guguk dan babi. Yosua diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Yosua meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yosua memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Romawi. Rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer paha dengan rok seksi. Sekian, terima gaji, stay tune. Buah duku, buah rambutan, itulah buah-buahan. Ya, buah kendondong, buah durian. Enak digoreng. Kau dengar nggak kuping kau tadi yang kubacakan itu? Itu semua perkataan-perkataanmu yang kutampol di sini, paham kau? Terlalu Gak sadar panjang, dia. terlalu panjang. Gak sadar. Emang gak ucapan kau kutip, paham kau di sini? Kalau mau muji-muji Tuhan memang tidak dibatasi dengan alat musik. Semua bisa. Nggak paham dia Bang Kaisar. Dia itu lagi disindir, merasa lagi dipuji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mak. Aduh. Reva marase bale. Marase bale. Asu ya Ganti nama lu ya, jangan Harepa ya. Kebagusan nama Harepa, Harkucruk, mau nggak lu? Marga itu Bang. Arifah itu Marga itu Bang. Oh Marga, kirain nama lu. Nama lu siapa? Nama saya Edi. Oh Edi, bukan Badai ya? Kan. Ah, Edi aja bener, edan dikit. Masya Allah, Masya Allah. Oke ya Bang ya, salam toleransi, aku turun ya. Itu aja. Sini dulu lah, lau. Cepat kali kau turun. Apalagi Bang yang mau di... Ada nggak diskusi yang barusan ini merasa sedikit terketuk hatimu, mendapatkan edukasi di pikiranmu gitu? Di pikiran aja, nggak usah sampai ke hati dulu. Nggak ada. Nah, saya wakilin jawaban si Harepa. Bodoh amat, mau diskusi kayak gimana juga. Yang penting Yesus mati terkutuk di kayu salib. Dia Tuhan, titik. Waduh, pagan Benar, kau Repa? itu, Arepa pagan kau itu. Pagan kau itu, paganisme kau itu. Nias Pak Ihi. Ya, selamat malam TNT Prime. Assalamualaikum, selamat malam TNT Prime. Kalau mau bertanya banyak bisa ditanya sama Ustadz Alif Arefah, enggak apa-apa.
selagi kau masih sopan dan santun, kita welcome kok. Oh, bukan lagi Bang Afid Medikal. Assalamualaikum Abang dah. Udah tidur Abang Afid. Ada nggak yang mengganjal di isi hatimu? Mau kau pertanyakan sama Ustadz Alif Arefa? Silakan bertanya. Oh, boleh ya Bang ya, satu aja Bang. Saya bertanya-tanya juga dalam hati nih. Apakah memang Yesus tuh dikatakan di Quran tuh Nabi Isa ya? Atau bukan? Ya, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ya. Oh. Berarti di dalam Quran itu tidak ada kematian, kebangkitan gitu ya? Oh, nggak ada, dia mau mati, kagak ada mati. Nabi, dia seorang nabi yang tidak mati. Nanti setelah di hari penghakiman atau hari kiamat, dia Sebelum kiamat. sebelum kiamat baru nanti dia dimatikan. Nah, tapi sebelumnya dia akan membunuh Dajjal, membunuh kau. Kau kan pengikut Paulus. Oh. Jadi Muhammad itu siapa, Bang? Muhammad itu nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi akhir zaman. Oh, nabi akhir zaman. Iya. Mana ada lagi nabi-nabi? Kalau kau percaya di TikTok ini Nabi Luga, ikutilah. Lebih bagus kau ikuti Nabi Luga. Serius. Jelas Tapi kau bisa. Nabi Luga udah pernah ke surga, Harepa. Jangan salah kau. Tapi sekarang dia posisinya di mana, Bang? Nabi Luga. Silakan Ustaz Alif. Luga sekarang Aku nggak ngasuh. Kalau Luga sekarang sedang dia merintis satu pohon. Pohon itu nanti akan menjadi teman setianya di akhir zaman, yaitu pohon ara. Pohon ara. Ikut sama Iya. Yesus kan. Itu bukan dia tahu aja arahnya kemana. Oke, Edi, aku mau tanya sama kamu. Tuhan itu menurut kamu bisa berubah atau tidak? Edi. Iya, siap. Arepa. Oh, Areva. Siap. Edi. Siap. Tuhan itu Ya, nama aslinya Edi itu. Iya, siap. Edi, dengar dulu Kang Dito nanya. Kau mau cari di searching Google, Nabi Luga belum ketemu, belum buka website dia. Silakan Kang Dito. Iya, siap. menurut kamu Tuhan itu bisa berubah atau tidak? Tidak bisa berubah lah. Tuhan tetap Tuhan. Kan begitu. Dari yang kau katakan tadi itu, Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu kan namanya. Itu cuma namanya aja Yesus. Tapi dia yang dilahirkan dari rahim Bunda Tuhan. Maria. Iya, betul. Yang dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Kalau secara biologis memang manusia. Oke, bisa manusia jadi Tuhan. Berubah dong dia. Ya, secara keilahiannya itu Tuhan. Tapi katamu Tuhan tidak bisa berubah. Iya, berubah dalam istilahnya Tuhan lah, begitu. Berubah dia jadi Tuhan. Kau percaya Bible? Alkitab maksudnya, Alkitab. Bible, Alkitab itu bahasa Arab. Saya percaya karena itu kan firman Tuhan itu. Oke, ada tertulis di situ Tuhan tidak berubah. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Maleakhi pasal 3 nomor 4. Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Iya. Ya. Yang kau katakan tadi, Tuhan lahir menjadi manusia, gimana? Pakai akalmu, Edi. Jangan kau sebut Yesus itu Tuhan. Yang menyangkal Yesus itu manusia, menganggap dia Tuhan, antikristus.
Muter-muter aja kau pun ditanyain Ustaz Alif. Nama Yesus itu diberikan malaikat. Yesus Nggak itu tanya Allah kau, yang nggak tanya mengambil kau. ruh. Nggak tanya kau. Jadi kata Yesus firman. begini. Kata Yesus begini, Edi. Nah, dia itu firman Allah nuzul menjadi manusia. Firman Allah Oke, dengan kan? Allah Ini sadar kau dengar nih orang bodoh, orang bodoh. Jangan Orang bodoh bermegah begini. mendistorsi ajaran Kristus. Kami lebih tahu tentang Kau lebih tahu kau pakai nujul apa nujul itu Kami Tefani. lebih tahu Tefani reinkarnasi itu bahasamu. Woi, Jess. Nujul. Dia Nggak bukan ada kata nujul sama kau. Kau tuh Tefani reinkarnasi supaya baru. mengerti, gampang deh. Nujul kau bawa lagi sila Al-Quran. Jas ini kalau apa diskusi kayak ngaco kali. Iya. Makan minyak babi begitu. Oke, jangan nyerang pribadi. Itu mungkin pemikirannya Iya. karena dirasuki sama setan. Tapi menurut aku dia Yesus itu menjelma sebagai manusia juga ya. Menjelma sebagai manusia. Ya, tapi Tuhan kan tidak berubah. Edi, Iya. aku mau sharing boleh ya? Karena aku mau pakai logika ini. Karena aku bukan ahli agama. Ya. Menurutmu, sebelum Yesus lahir itu bumi sudah ada atau belum? Sebelum Yesus lahir sudah ada lah. Sudah ada bumi. Ya sudah ada lah. Terus yang menciptakan bumi siapa? Tuhan. Tapi dia terlambat lahir. Ya dia kan menjelma sebagai manusia. Tapi dia sebenarnya itu dari Tuhan. Dia itu Tuhan. Tapi tadi seperti Kang Dito bilang, dia manusia. Makanya dilahirkan. Iya, dia lahir sebagai manusia di dunia, menjelma sebagai manusia. Dan memang Tuhan tidak dia- berubah dia. Aduh, ini Tuhan itu tidak berubah. Dia pelintir-pelintir Bible-nya gimana sih? Makanya tadi saya bertanya dengan Edi menggunakan logika. Iya, saya pakai logika. Berpikir secara logika. Kalau secara logika itu kan kalau Tuhan kan nggak akan mungkin mati. Ya, dia itu mati menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan. Dia datang di dunia kan untuk menyelamatkan manusia, menembus dosa-dosa. Iya. Arepa, Iya. yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus. Ya, Yesus Yesus mati di kayu salib. Di hari Sebagai ketiga, dia bangkit kembali. sebagai manusia atau Tuhan? Iya, pada saat itu kan dia sebagai manusia. Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Gimana? Waktu Yesus disalib. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Ya itu manusia. Iya, ya Yesus bukan Tuhan waktu dia disalib. Iya, waktu disalib bukan. Terus kapan dia menjadi Tuhan? Dia bangkit di hari ketiga. Oh, yang keluar dari kubur itu yang menjadi Tuhan. Iya. Jadi di dalam kuburan dia menjadi Tuhan. Di dalam kuburan Dia menjadi Tuhan. tapi dia mati kan itu kan dagingnya yang mati, Iya. bukan rohnya. Iya, paham. Kan mati nih. Mati Iya. dikapani, Iya. tuh, dikubur. Nah, Iya. yang dikubur itu Tuhan atau manusia yang dikubur? Yang dikubur itu dagingnya. Dagingnya. Iya. Tapi rohnya bangkit sebagai Tuhan. Oh, jadi dagingnya ketinggalan, rohnya menjadi Tuhan. Iya. Oh, jadi Tuhan kamu roh. Iya. Siapa nama roh itu? Tuhan. Siapa namanya roh itu yang Tuhan? Tuhan Yesus. Oh, jadi Tuhan kamu roh.
Yesus namanya roh itu. Betul ya? Karena dia Tritunggal, Allah Bapa Iya. dan Roh Kudus. Ya Tuhan kamu roh itu namanya Yesus. Betul? Iya, Yesus itu Tuhan. Terus tubuhnya di mana sekarang tubuhnya? Ya tubuhnya ke tanah lah. Oh jadi dikubur tubuhnya. Contoh abang kan mati, pasti kan dikubur, daging abang kan jadi debu, jadi tanah. Roh abang kan pasti hidup. Tapi dia bangkit pakai tubuh lagi, dia tubuh baru itu ya? Nggak tubuh lagi, masa udah dikubur tubuhnya, masa tumbuh lagi tubuhnya. Itu dia bangun makan ikan goreng siapa itu? Makan ikan goreng. Kenapa? Ikan goreng di rumah makan. Enggak. Ya apa sih lu nggak percaya lu? Ketawa deh. Makan ikan goreng di mana? Yesus, coba baca Lukas 24 36 sampai ke bawah. Oh, apa isinya itu? Karena saya di luar. Yesus, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka. Yang makan ikan goreng itu siapa itu? Oh, waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya gitu. Enggak, keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Iya. Orang kaget dikira dia hantu. Iya ya. Terus orang kata Yesus, gue bukan hantu. Gak percaya lu, kasih gue ikan goreng, dikasih dia makan gitu. Itu siapa itu? Setelah dia bangkit. Setelah bangkit makan ikan goreng. Oh, Tuhan Yesus itulah. Pertanyaannya jenis ikan apa itu? Nah, mungkin ikan salmon, ikan samol apa? Ikan apa? Ya aku nggak tahu lah nama ikannya apa. JT mungkin JT. Ikan JT ya? Oh nggak ada ikan JT. Lucu juga kau. Ya ini ada bos ikan goreng nih. Bang Jibril nih. Bang Jibril jenis ikan apa itu Bang Jibril? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lo. Diam. Enggak dia mau belajar, pintar sih. Bang Jibril kerja dulu, Bang Jibril kan baru naik tuh. Ayo. Siap. Ayo. Nggak, tadi katanya mau belajar soal logika. Ini siapa yang mau belajar soal logika? Ya itu Harepa. Bang Arefa? Iya. Abang kalau mau beragama mau menggunakan akal kan? Asik. Udah pastilah. Asik nih kalau gitu. Masa menggunakan kaki. Akal bukan organ juga sih Bang. Kalau Abang gimana sih, masa kaki mah akal? Kaki mau otak dong. Waduh. Ya karena abang bilang akal kan bukan organ. Gimana sih? Waduh, ini kelihatan nih. Akal pikiran yang sehat. Oh iya, siap. Gimana sih kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Waduh, kafir nyebut. Abang ini ada aja. Nggak, Abang Tuhannya maha kuasa nggak Bang? Atau maha besar nggak? Tuhan yang maha kuasa, Tuhan. Maha besar nggak? Maha besar lah, dia kan pemilik bumi. Wih, maha besar berarti ya? Abang tahu definisi maha besar nggak? Yang tiga di dunia itu, yang lebih hebat di dunia ini, maha siswa, maha esa, maha kuasa, maha besar. Nah, maha besar itu Bang, bukan maha kuasa ya. Kalau kuasa itu kekuasaannya. Ini saya menyebutkan maha besar. Berarti ukurannya besar, dia memang besar. Termasuk di situ maha siswa. Mbak, kita lagi ngomongin maha besar, abangku. Ya, kita lagi ngomongin maha besar. Kita fokus kalau abang memang bisa digunain ini akalnya. Ya. Maha besar secara definisi maha itu artinya terikat dan kekal.
Besar itu ukuran. Jadi kalau maha besar itu artinya kebesarannya itu tidak pernah sedetik pun kecil, Bang. Betul. Nah, Yesus nggak maha besar dong. Yesus maha besar lah. Lah, dia masuk rumahnya lebih besar daripada dia. Katanya maha besar. Iya. Hah. Dia penguasa langit dan bumi. Waduh, nguasain apaan, Bang? Orang umur 30 aja masih tinggal di rumah maknya. Ah, Abang jangan katanya mau pakai akal. Katanya mau pakai akal, dia udah nguasain ini nguasain itu. Abang bercanda mulu deh tadi. Iya. Gimana? Iya, Tuhan maha besar. Besar. Berarti Tuhan itu mestinya maha besar kan? Bukan yang kecil, yang turun ke bumi kayak dewa-dewa Zeus, dewa Hermes, dewa Mitra, Zeus. dewa Horus. Zeus itu di Romawi. Judi online itu Zeus. Waduh, saya aja nggak tahu. Abang kayaknya lebih berpengalaman kayaknya. Makanya Zeus. Nah, enggak, tapi kita ngomongin Tuhan, jangan ngomongin judi, Bang. Iya. Nah, Tuhan Abang maha besar nggak? Ya iyalah, udah pasti Tuhan saya itu maha besar, penguasa langit dan bumi beserta isinya. Tapi 2000 tahun yang lalu dia masuk rumah maknya, dia lebih kecil daripada rumahnya. Maha besar di maninya? 2000 tahun yang lalu kurang paham saya, Bang. Iya, waktu Yesus turun 2000 tahun yang lalu, dia kan punya rumah tuh, dia tinggal di rumah maknya, Bunda Maria. Iya. Nah, dia masuk ke rumahnya lebih besar daripada dia. Maha besar di mananya? Oh, waktu kecil. Berarti kecil dong, di rahim ibunya. Iya, betul. Kecil dong. Kan tadi maha besar artinya nggak pernah sedetik pun kecil, Bang. Nggak pernah sebentar pun kecil. Iya, pernah jadi kecil ya. Nah, berarti hilang dong mahanya. Iya, tapi mungkin kalau Jangan mungkin, Bang, kan kita pakai akal nih. Jangan pakai mungkin. yang kecilnya itu kan ukuran badannya. Tapi kuasanya besar. nah, itu maha kuasa, Bang. Bukan maha besar. Mungkin dia maha kuasa, mungkin ya. Mungkin dia maha kuasa. Tapi hilang dulu nih maha besarnya. Abang nggak mau nyembah Tuhannya Yesus, Bang. Tuhannya Yesus tuh maha besar, maha kuasa, maha suci, maha pencipta. Nggak pernah sedetik pun kecil. Nggak pernah sedetik pun diludahin, dipukulin Hansip Romawi. Nggak pernah tuh bapaknya Yesus. Yesus sudah dipukulin. Dah, yang dia bawa, yang gotong-gotong salib itu ke Bukit Golgota. Abang udah baca belum sih bukunya? Yesus dipukulin, diludahin. Ya, karena itu katanya maha suci, Bang. Dia mau nebus dosa-dosa manusia. Waduh, nih kita tiba-tiba tembus-tembus begini. Ajaran dari mana itu, Bang? Ajarin saya, Bang, nabi-nabi sebelumnya yang ngajarin tebus-tebus dosa gitu, Bang. Ada nggak? Ada bilang ajaran dari pegadaian bilang. Pak, mana lebih besar Yesus daripada bajunya? Ya besar tubuhnya lah. Loh, gimana cara makainya? Kekecilan dong. Ntar kayak Superman, dia bajunya tulisannya S. Tahu? Superman kan bajunya kecil gara-gara dia pakai bajunya S. Mestinya dia pakai M, pakainya S kan. Tulisannya itu S. Enggak, tadi sambung, Bang. Kenapa nggak mau nyembah Tuhannya Yesus? Bagaimana? Kenapa nggak mau nyembah Tuhannya Yesus yang maha kuasa, maha besar, maha suci, nggak pernah turun-turun ke bumi diludahin, nggak pakai nebus-nebus diampunin? Kalau yang saya sembah itu memang Yesus. Iya, tapi
dia itu kan datang sebagai manusia, Ajaran yang nebus-nebus tadi. ya, untuk penebus dosa, penebus dosa umat manusia. Itu ajarannya dari mana itu bang? Karena nabi-nabi sebelumnya nggak ada tuh ngajarin begitu tuh. Nabi-nabi sebelumnya kalau ada dosa kita minta maaf, minta ampun, tobat, diampunin sama Tuhannya, karena Tuhannya maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tiba-tiba diajarin tuh tebus-tebus ini diajarin siapa bang? Ya di firman Tuhan lah itu. Ada Waduh. itu. Tulisan siapa itu? Tulisan Tuhan lah. Iya, siapa tulisan siapa? Jangan-jangan surat orang abang jadiin kitab suci. Banyak lah di situ, entah yang menulis entah Coba ini yang mana yang bilang soal tebus-tebus dosa tuh? Kita lihat tuh surat, jangan-jangan surat orang nih. Jangan-jangan Yang WhatsApp menulis orang mungkin- abang jadiin kitab nih. Mungkin siapa rasulnya nggak tahu aku. Itu makanya abang ikutin Yesusnya dong, nyembah Tuhannya. Iya. Kenapa jadi nyembah Yesusnya? Aduh, ini pusing kita. Katanya mau pakai akal. Gini deh bang, simpel deh bang. Abang kan punya otak ya, punya akal ya. Kalau nggak punya otak matilah. Mantap. Berarti kita kalau berpikir bang, kita mau nyembah Tuhan yang pantas disembah. Tuhan yang pantas disembah itu Tuhan yang tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Setuju nggak? Iya, tapi itu kan sudah dinubuatkan. Mampus, nubuatan dari mana lagi nubuatan? Iya. Nah, nubuatan dari mana? Ya sebelumnya sudah dinubuatkan itu. Nah, nubuatan sama siapa? Ya sama Tuhan Yesus lah. Nah, loh Tuhan Yesus lagi yang nggak maha besar tadi. Aduh, pusing gitu. Tuhan tuh bang, Tuhan tuh Tuhannya nabi-nabi, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya nabi-nabi sebelumnya deh. Itu nggak pernah turun-turun ke dunia bang. Dunia ini ciptaan, waktu itu ciptaan, ruang itu ciptaan. Ciptaan Tuhan dong. Ya, ciptaan Kalau Tuhan nama Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala, betul nak. Nama Tuhannya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, namanya Allah aja. Ada yang menyebutnya Allah Azza wa Jalla, ada yang menyebutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala itu artinya maha suci, maha tinggi. Itu pujian kami. Tapi Terus namanya tuh Allah. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu kan Allah. Kenapa bisa ada Allah? Allah. Oke, saya buka ya. Iya. Nih saya tunjukin aja sama abang nih. Nih saya tunjukinnya pelan-pelan banget nih. Karena udah pagi juga kan. Jadi mungkin abang udah pusing juga. Nih. Abang kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Itu kan bacaannya Allah. A-L-L-A-H. Dalam ini KBBI ya bang ya? KBBI, Kamus Besar Indonesia. KBBI. Di sini tulisannya nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah. ini nama ya bang ya? Iya, nama Allah. Nama ya? Iya, betul. Nah, kalau saya suruh abang baca ini, abang bisa nggak? Itu. Nih, coba abang baca ini.